Tuhan yang menjadikan hati teduh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah orang menyatakan keadaan dirinya dengan jujur kepada orang lain. Tetapi perlu diketahui bahwa orang yang menderita atau orang yang berkekurangan akan mendapat bantuan atau pertolongan apabila ia terbuka dan jujur mengatakan keadaan dirinya kepada sesamanya. Saudara sekalian, di masa Prapaskah ini kita sekalian diundang untuk berani mengatakan diri dengan jujur kepada Tuhan dan kepada sesama, agar penderitaan dan kekurangan kita dapat diringankan dan dapat dipenuhi oleh mereka. Maka di awal perayaan ibadat sabda ini, mari kita mengoreksi diri kita dengan jujur kepada Tuhan dan sesama, dengan hening sejenak mengakui segala kesalahan kita di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. marilah kita berdoa. Ya Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Semoga kami semua yang berkumpul di tempat ini dapat menjadi pribadi yang mampu terbuka dan jujur terhadap-Mu dan sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di antara belantara, ia tidak akan mengalami datangnya hari baik.
Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya.
Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberangi." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengawali permenungan kita pada sore hari ini dengan sebuah cerita singkat dengan judul "Seorang peternak babi yang sukses dan kaya raya dan orang-orang sekampungnya." Ada seorang peternak babi yang memelihara berbagai jenis babi. Babi-babi peliharaannya adalah babi-babi yang unggul. Karena itu, ia tidak mau menjualnya pada orang-orang sekampungnya, karena dengan alasan orang-orang di kampung itu uangnya sedikit. Oleh karena itu, biarlah dia menjualnya di kota, khususnya di pak-pak daging, sebab di sana harganya pasti jauh lebih mahal. Sehingga orang-orang di kampungnya ketika mereka datang untuk membeli atau untuk datang meminta daripadanya, ia selalu menolak mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan suci yang baru saja kita dengar menggambarkan tentang orang yang benar, orang yang dibenarkan oleh Allah dan orang yang disalahkan oleh Allah. Dikisahkan dalam Injil bahwa orang kaya ia disalahkan oleh Allah dan orang miskin ia dibenarkan oleh Allah. Tetapi Santo Lukas mau menegaskan bahwa tidak semua orang kaya itu disalahkan dan tidak semua orang kaya itu, orang yang miskin itu dibenarkan. Namun bagaimana orang-orang kaya yang akan disalahkan dan orang-orang miskin yang dibenarkan? Dalam kisah Injil kita dengarkan bahwa orang kaya yang disalahkan oleh Allah ialah orang kaya yang semasa hidupnya ia egois, ia pelit, ia tidak memperhatikan sesamanya yang datang kepadanya. Sedangkan orang miskin
yang tahu diri, orang miskin yang sadar diri bahwa dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Ia datang kepada orang kaya untuk meminta daripadanya. Namun sayang, perbuatan baiknya tidak diindahkan oleh orang kaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan orang kaya yang dibenarkan? Orang kaya yang dibenarkan oleh Allah ialah orang kaya yang semasa hidupnya ia membantu sesamanya dengan penuh ikhlas, dengan penuh tulus hati, tanpa memilih. Sedangkan orang miskin yang disalahkan oleh Allah ialah yang dia sudah miskin tetapi mau tidur-tiduran, malas-malasan, berpangku tangan, yang mental instan, ingin menunggu bantuan dari orang lain. Sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan suci yang kita dengar tadi mau mengingatkan kita akan 3 anjuran gereja di masa Prapaskah ini, yaitu berpuasa, berdoa, dan berderma. Dalam bacaan suci yang kita dengarkan ini mau mengundang kita, mengajak kita untuk merenungkan salah satu dari 3 anjuran ini, yaitu berderma. Bagaimana seharusnya kita berderma? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah manusia sosial, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak terlepas dari sesama kita. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita justru harus membutuhkan sesama kita. Dalam hidup berkomunitas ada banyak cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buat untuk berderma kepada sesama saudara kita. Misalnya, kita membantu memberikan penjelasan kepada sesama kita atau kepada teman kita yang tidak mengerti pelajaran atau materi yang dijelaskan oleh dosen. Itulah salah satu bentuk cara kita berderma kepada sesama kita. Berderma tidak selamanya harus dengan materi, dengan uang, dengan pakaian, ataupun dengan makanan, tetapi dengan bagaimana kita memberikan perhatian kita kepada sesama kita. Kepedulian kita terhadap sesama kita pun tidak selamanya dibenarkan, tidak selamanya benar. Misalnya, ketika ujian, kita peduli dengan teman kita yang tidak tahu mengisi soal atau tidak bisa menjawab soal, kita memberikan jawaban kepadanya. Itu bukan lagi kita peduli terhadap dia, tetapi kita membawa dia ke dalam jurang. Kita sebagai teman, sebagai postulan atau sebagai formandi yang tidak bisa, yang intelektual kita masih kurang, sebaiknya kita juga sadar diri sebagai orang miskin di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Datang kepada teman yang punya intelektual yang agak di atas atau yang mampu bisa menjelaskan kepada kita. Kita tidak bisa duduk manja-manja. Kita tidak bisa tunggu siapa yang akan datang menjelaskan kepada kita. Kita harus punya semangat. Kita harus punya kemauan dalam diri kita untuk bisa berubah dari yang tidak mampu menjadi mampu. Saudara-saudara yang terkasih, mari di masa Prapaskah ini kita diundang untuk mengoreksi diri kita. Sudah sejauh mana saya berderma untuk sesama saya, sesama komunitas saya? Apakah derma yang saya berikan itu dari hati ataukah dengan keterpaksaan? Semoga Tuhan selalu beserta kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita berdiri untuk sama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putra-Nya yang tunggal bagi kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disertakan pada dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Saudara-saudara, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dengan setia mendengarkan doa orang beriman. Bagi para pejabat gereja, ya Bapa, berikanlah kebijaksanaan kepada para pejabat gereja agar mereka mampu memimpin dan mengayomi umat dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, semoga para pemimpin negara mampu memimpin negara dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang mengalami musibah, ya Bapa, semoga melalui kehadiran kasih-Mu, Engkau memulihkan semangat dan harapan baru bagi semua orang yang ditimpa musibah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami terus tumbuh dan berkembang dalam iman, sehingga kami mampu menjalani panggilan kami di tempat ini dengan penuh cinta kasih dan rasa persaudaraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Maha Murah dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Semoga kami semua yang hadir di sini dapat menjadi pribadi yang suka membantu sesama tanpa memilih atau memilah. Sebab Dikaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang. Amin. Dan serta-Mu juga. Amin. Dengan demikian ibadat sabda kita sore hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.
incarnation of Christ your Son, was manifested in the glory of his resurrection, through Christ our Lord. Amen. Mati tak dapat dengar. Sebab aku usah babi nanti. Aku usah babi. Tapi baca.